Tes. Oke, tidak macam Mas Koko berarti itu. Oh ya. Tes. Oh ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu. Yang saya hormati Mbak Koni, keren banget kafenya, suasana alam dan kebudayaan yang masih terasa sekali. Panjang umur Mbak Koni, sehat selalu dan terus berkarya. Mas Peter juga terima kasih. Tapi kalau misalnya satu panggung sama Mas Koko nih jadi inget zamannya Soundrenalin ya, sama apa tuh Rising Star, jalan keliling Indonesia sama Mas Koko. Wah luar biasa tuh dulu. Berapa kota kita Mas Koko ya? Udah puluhan apa kayak saya nggak lihat sama sekali, pokoknya saking banyaknya. Dan juga semua teman-teman anggota dari Cinta Suara Indonesia, terima kasih kemarin sudah datang ke Kementerian Kebudayaan menyampaikan bahwa untuk menyambut Hari Musik Nasional mau mengadakan event ini, dan juga sekalian kami dari Kementerian Kebudayaan juga mengajak teman-teman dari Cinta Suara Indonesia buat nanti di 2026 Oktober akhir mengajak teman-teman ke Konferensi Musik Indonesia di Makassar juga sama teman-teman juga. Apa rasanya kalau Indonesia nggak ada musik yang seperti benar ya? Bayangin, saya sudah ada nyiapin pidato teman-teman. Tapi kalau ngomongin musik, sesuatu yang sifatnya sudah menjadi bagian dari hidup saya dan jiwa saya, dan saya bisa sampai ke titik ini juga karena musik. Saya rasa kalau ngomongin musik pasti dalam lah. Ya. Kalau satu saya ingat sekali bahwa saya besar di industri musik ketika zamannya semua diatur oleh satu media besar. Tren diatur oleh media besar bernama MTV, ya kan? MTV, dan akhirnya di TV-TV yang lain, di RCTI, di SCTV, juga ada acara-acara variety show untuk musik di Trans TV juga. Dan di sana momen dimana akhirnya kita tahu bahwa peran media itu sangat penting dalam membangun dan mengembangkan dan mempopulerkan musik-musik. Maksud itu saya masih ingat waktu zamannya sama Mas Koko, pasti kita selain tour nanti harus wawancara dengan majalah High, ya kan? Majalah Rolling Stone, radio, ya. Ini peran media is very important. Nah, tadi Mas Koko menyampaikan concern yang luar biasa, juga concern kami di Kementerian Kebudayaan, tapi nggak tahu kenapa setiap harinya saya semakin yakin betapa luar biasanya musik Indonesia sampai di titik ini, Mas Koko. Karena kita tidak pernah membayangkan bahwa di zaman sekarang justru musik-musik berbahasa daerah memiliki peminat dan views yang luar biasa banyak. Kalau kita ngomongin views dan streaming, kita lihat sendiri bahwa 3 tahun 4 tahun yang lalu Campur Sari, Koplo, ya kan, itu metopnya luar biasa sampai di tinggi sustain. Dan sekarang kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu mungkin saudara-saudara dari Jawa Timur menginginkan sebuah wadah, menginginkan mungkin ke depannya ada genre yang baru, ya kan? Bagaimana mereka ada kompak membangun sebuah gerakan yang namanya Timurnesia. Itu juga minta tolong fasilitasinya dengan Kementerian Kebudayaan juga, Pak. Dan kita lihat bahwa semenjak sekarang YouTube, Spotify, dan digital streaming platform yang lainnya, akhirnya setiap musisi-musisi di seluruh daerah jadi punya kesempatannya masing-masing. Semua punya kesempatannya masing-masing untuk membangun, untuk berkarya, mendistribusikan secara langsung, mempromosikan secara langsung, dan memaintain komunitasnya secara langsung. Dulu kalau bisa bikin video klip mungkin bisa puluhan juta rupiah budgetnya. Yang nonton alhamdulillah 10 juta. Tapi kalau saya ngobrol sama saudara-saudara dari Timur, itu budget bikin video klip berapa? Kan apa cuma 15 juta kan? Tapi yang nonton bisa ratusan juta. Iya kan? Kalau bisa kita ngobrol sama Denny Cakna juga di
awal-awal karirnya juga mungkin budget video klipnya berapa, tapi yang nonton juga sekarang sudah ratusan juta juga. Jadi memang sekarang musik itu kita tidak hanya membahas mengenai siapa penciptanya, siapa penyanyinya, tetapi sekarang seorang artis atau band, seorang seniman atau band harus bisa punya the whole package. Harus mengerti bisnisnya, harus mengerti storytelling, harus mengerti bagaimana memaksimalkan sosial media mereka, ya kan? Harus memaksimalkan kostum mereka, sampai harus bisa bikin stage yang luar biasa, sampai semua harus bisa. Kalau zamannya dulu, Mas Koko izin ya, waktu zaman saya pikirin cuma bagaimana naik pesawat atau naik bis, masuk hotel, ketemu Mas Koko sama teman-teman, habis itu nanti datang ke stage, manggung, pulang. Yang kita pikir cuma itu. Tapi sekarang tantangan dari seorang seniman yang ingin bisa karyanya dihargai oleh masyarakat luas, harus bisa itu semua. Harus bisa itu semua. Harus bisa basic rekaman, harus bisa tadi yang saya ceritain social media dan lainnya. Bahkan sampai bagaimana menjual merchandise dan bagaimana bisa mengkapitalkan brand mereka, memaksimalkan brand mereka. Karena saya kemarin begitu ngobrol dengan teman-teman kita dari timur, saudara-saudara kita dari timur, saya cuma bilang bahwa teman-teman harus sadar, teman-teman tuh sekarang adalah sebuah brand. Kalian adalah merek. Maintain merek itu dengan reputasi yang baik, dengan karya yang bagus dan lainnya. Oleh karena itu kami di Kementerian Kebudayaan sadar, karena waktu itu setiap kali rapat kabinet Pak Presiden, Bapak Prabowo kan selalu bilang, kabinet itu harus kompak, kabinet merah putih itu harus kompak. Karena Pak Prabowo sadar bahwa memang untuk membereskan atau memajukan sesuatu gak bisa cuma satu kementerian aja, memang harus lintas kementerian. Dan ketika waktu itu Pak Menteri dan saya baru menjabat, Pak Koni, kita melihat bahwa ternyata untuk membangun dan memperbaiki ekosistem musik itu tidak hanya ada di Kementerian Kebudayaan, nah, ada di lintas kementerian. Yang paling beririsan contohnya ekonomi kreatif, Kementerian Hukum, karena di sana ada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Habis itu kita ngomongin lagi buat event ada pariwisata, untuk izin ada di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kita lihat bahwa wah, musik itu payungnya tidak hanya di Kementerian Kebudayaan. Tapi untungnya waktu itu Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo, ketika saya dipanggil, beliau bilang bahwa kebudayaan harus menjadi wajah dari bangsa dan negara. Dan untungnya waktu itu, alhamdulillah, untungnya Mas Koko saya bukan dari mana, ya saya punya pengalaman sedikit lah di industri musik, ya kan. Dan saya juga alhamdulillah punya hubungan baik dengan semua teman-teman di industri musik. Jadi saya tahu bahwa apa yang harus diberesin. Oke, kalau kita ngomongin tentang misalnya Mas Koko selalu ngomongin tentang fidusia, tentang keterbatasan venue dan lainnya. Kemarin teman-teman Mas Koko dan teman-teman di kantor audiensi kita membahas tentang venue musik. Dan idenya Mas Koko brilian. Ide dari teman-teman Cita Suara Nasional juga, Indonesia juga luar biasa brilian. Nah, inilah menurut saya pentingnya kolaborasi antara komunitas swasta, masyarakat dengan pemerintah. Karena kadang-kadang kami di pemerintah juga punya ide dan gagasan. Satu, butuh dukungan dari teman-teman, tapi juga kita butuh masukan. Jadi Pak Menteri dan saya kerjanya adalah mendengar terus masukan. Karena kita punya keterbatasan, ya, kita semua punya keterbatasan. Tapi kalau misalnya kita mau membangun ekosistem musik, ya kita butuh bareng-bareng. Tidak hanya Mas Koko, tidak hanya Mbak Koni, tidak hanya saya di Kementerian Kebudayaan, tapi juga teman-teman media semua yang ada di sini. Musik kalau mau dibangun pasti juga butuh teman-teman. Niji tidak akan mungkin sebesar ini kalau tidak ada bantuan dari teman-teman media. Kalau kita ngomong tentang banjirnya
musisi-musisi dan lagu-lagu dari luar negeri. Kalau boleh jujur Mas Koko, ya memang ini kita tetap harus apa namanya, alert. Kita harus alert, betul. Tetapi saya yakin seniman-seniman kita, musisi-musisi kita, begitu mendengar musik-musik baru, dia akan bisa menciptakan ekspresi budaya atau ekspresi musik yang berbeda. Karena saya lihat sendiri, bisa kita ngomongin tentang Denny Caknan. Saya yakin sendiri Denny Caknan membuat lagu-lagunya karena apa? Terinspirasi mendengar dari sini. Akhirnya lahirlah lagu-lagu Denny Caknan. Atau kalau kita ngomongin Hindi atau Fish misalnya, mereka mendengarkan, oh dia ngambil dari sini, dia menghasilkan sesuatu yang baru. Itu kelebihannya orang Indonesia itu kekuatan kita itu. Kita itu menyerap dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau kita ngomongin lagi misalnya sekarang lomba sihir misalnya, sama ya, mereka menyerap sesuatu, hasilnya ada. Bernadia juga pasti punya. Kalau saya rasa Bernadia tuh sering dengerin Sheila Seven karena cara dia menulis sendiri tuh kayak Mas Eros tapi versi cewek gitu ya. Saya rasa seperti itu. Berikanlah seniman-seniman ini sebuah ruang mereka berekspresi, mereka beradaptasi, mereka bisa menyerap ekspresi budaya dan melahirkan sesuatu yang baru. Karena itulah kekuatan bangsa kita. Nah, tugasnya Mas Koko, tugas saya, Mbak Koni dan teman-teman media semua, apa yang harus disuarakan, apa yang harus dibangun, apa input ide apapun, kami dari Kementerian Kebudayaan pasti akan mendengar. Kemarin banyak sekali PR dikasih Mas Peter kan, dokter. Saya lihat, oh ini bisa, oh ini oke, ini tantangan, oh ini bukan kementerian ini ngerjainnya nih, gitu kan. Tapi kan walaupun bukan di Kementerian Kebudayaan, tapi kan dari Kementerian Kebudayaan bisa mengkonekkan ke kementerian terkait. Jadi saya harap teman-teman tetap terus mencintai musik Indonesia, karena saya lihat sekarang film sudah menjadi rajanya, film nasional sudah menjadi raja di negaranya sendiri. Dan saya yakin kok Mas Koko, saya yakin musik Indonesia, musisi Indonesia juga sudah menjadi raja dan ratu di hati masyarakat penikmat musik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Musik Nasional. Terima kasih Bapak Wakil Menteri dari Kementerian Kebudayaan, Bapak Giri Ganesha. Mungkin dalam kesempatan ini karena Pak Wamen sudah di depan kita, saya mengundang seluruh founder untuk berfoto bersama karena setelah itu kita juga berharap Bapak Wamen berkenan sedikit mengikuti acara dan kembali mengambil tempat duduk yang sudah disediakan. Mari teman-teman, bisa lebih dipercepat, kita berfoto bersama yang dilakukan oleh media juga. Akrab, boleh ngasih di bawah? Kamu aja kayaknya. Ini dong diatur. Iya, maksudnya kayaknya. Mau motor dong. Boleh ya. Nggak kelihatan yang di bawah, mungkin di belakang kan berdiri. Hah? Kelihatan? Yang di belakang nggak kelihatan ya? Enggak, dia yang di bawah nggak kelihatan. Oh, di bawah nggak kelihatan justru. Oh, astaga. Mesti di belakang, di sela-sela kepala. Rapat aja rapat. Rapat ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo, Melisa.